Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siang hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Sebelumnya Ibu mohon maaf karena pertemuan siang hari ini kita adakan secara online via Google Meet dikarenakan ada beberapa hal yang tidak bisa menyampaikan materi secara langsung tatap muka di kelas. Mohon untuk meng-on-cam-kan kameranya terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini. Alhamdulillah hampir semuanya udah on cam. Kita mulai aja. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, kita kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan pembacaan doa ini mendapat manfaat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Ayu Ningtyas Rahayu, Aisyah, Salman, Isal, Zikri. Alhamdulillah semuanya hadir. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan materi tentang penaklukan Kota Mekah dan Haji Wada. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menganalisis tentang sebab terjadinya penaklukan Kota Mekah. Yang kedua yaitu peserta didik mampu menjelaskan faktor keberhasilan penaklukan Kota Mekah. Yang ketiga yaitu peserta didik mampu menjelaskan tentang pengertian Haji Wada. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menganalisis peristiwa terjadinya Haji Wada. Ibu akan melanjutkan materi tentang penaklukan Kota Mekah dan Haji Wada. Tapi sebelumnya Ibu akan mereview dulu. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya, peristiwa perkembangan Islam periode Mekah dan Madinah. Nah, kita masuk tentang Fathu Mekah. Apa Fathu Mekah itu, ada yang tahu? Ya, kemenangan. Jadi, peristiwa kemenangan umat Islam atas kaum kafir Quraisy. Sebab terjadinya Fathu Mekah itu, ada yang tahu? Ya, adanya perjanjian antara Hudaybiyah atau adanya pengkhianatan dari perjanjian Hudaybiyah oleh kafir Quraisy karena mereka bersama Bani Bakar melakukan serangan dan pembantaian kepada suku Khuza'ah yang telah menyatakan diri bergabung dengan kaum muslimin. Tak lama setelah itu, Rasulullah mengajukan 3 kesepakatan kepada kaum kafir Quraisy sebagai misi perdamaian. Yang pertama yaitu menghentikan persekutuan dengan Bani Bakar. Yang kedua yaitu harus mengganti kerugian atas jatuhnya korban dari suku Khuza'ah. Dan yang ketiga yaitu harus menyatakan pembatalan terhadap perjanjian Hudaybiyah. Dan dari 3 usulan tersebut, kaum kafir Quraisy memilih opsi yang ketiga, yaitu harus menyatakan pembatalan terhadap perjanjian Hudaybiyah. Karena perjanjian Hudaybiyah telah dibatalkan, tidak ada pilihan lain, Rasulullah selain segera menyiapkan pasukan untuk melawan kafir Quraisy, dan terkumpul 10.000 pasukan yang siap bergerak menuju ke Mekah. Dan ini merupakan pasukan paling besar sepanjang sejarah.
Nah, tujuan Rasulullah mengumpulkan pasukan ini adalah untuk memerangi kaum kafir Quraisy, tetapi melainkan untuk menakut-nakuti mereka dan memberikan peringatan serta penjelaskan kepada kafir Quraisy bahwa Islam kini telah berkembang pesat dengan kekuatan yang sangat besar. Rasulullah membagi pasukannya menjadi 4 bagian. Ada yang di utara, selatan, barat, dan timur. Pasukan Islam mengepung beberapa penjuru di kota Mekah dengan mengumandangkan takbir dan tahmid, sehingga orang-orang kafir Quraisy merasa ketakutan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, setelah Ka'bah dibersihkan dari segala bentuk kemusyrikan dengan menghancurkan patung-patung yang ada di dalam Ka'bah, Rasulullah pun memasuki Ka'bah bersama Bilal dan Utsman bin Tolha. Dan pada kesempatan itu juga Bilal bin Rabah menaiki puncak Ka'bah dan mengumandangkan adzan untuk pertama kalinya di Mekah. Dan hal ini sebagai pertanda bahwa Mekah secara resmi berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin. Di sini Ibu akan menjelaskan beberapa faktor keberhasilan Fatu Makkah. Yang pertama yaitu Rasulullah menggunakan strategi perang urat syarab, yaitu hanya memberikan peringatan saja. Faktor yang kedua yaitu timbul rasa ketakutan dari orang kafir Quraisy sehingga mereka tidak mampu berbuat apa-apa. Dan faktor yang ketiga yaitu penghancuran segala kemusyrikan di sekitaran Ka'bah. Jadi segala bentuk kemusyrikan di sekitaran Ka'bah kayak misalkan patung, berhala-berhala itu dihancurkan sehingga terjadilah keberhasilan Fatu Makkah. Nah, setelah keberhasilan penaklukan kota Mekah, akhirnya Rasulullah haji wada, yang dimana yang dilakukan oleh Rasulullah bersama kaum muslimin pada tahun 10 Hijriah. Dan untuk menunjukkan bagaimana berhaji yang disyariatkan atau yang dianjurkan sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim, dan disyariatkan pula berhaji bagi orang-orang yang mampu. Pada tanggal 25 Zulqa'dah tahun 10 Hijriah, Rasulullah berangkat menuju Zulhulaifah, yaitu mikotnya orang Madinah. Nah, pada hari ke-8 Zulhijjah, bertepatan hari Tarwiyah, berangkat menuju Mina. Pagi harinya Rasulullah menuju Arafah dan menyampaikan khutbahnya. Nah, di sini ada beberapa isi dan pesan khutbah Rasulullah. Yang pertama yaitu larangan bagi umat Islam mengambil harta dan hak orang mukmin lainnya. Yang kedua yaitu wasiat Rasulullah agar umat Islam selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, yang ketiga isi pesan dan khutbah Rasulullah yaitu perintah untuk suami istri saling memenuhi haknya masing-masing. Ibu hanya menyampaikan isi dan pesan khutbah Rasulullah hanya 3 saja. Sebetulnya masih banyak, nanti kalian bisa cari di sumber yang lain. Nah, di sini ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari pembelajaran tadi. Yang pertama yaitu untuk mencapai tujuan yang mulia dan bersikap lemah lembut dan tidak frontal. Yang kedua yaitu Fatu Makkah meninggalkan kesan positif penduduk Mekah terhadap Rasulullah khususnya dan kaum muslimin pada umumnya. Pembelajaran yang ketiga yaitu Haji Wada merupakan peristiwa penting masa dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu materi yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup pembelajaran pada siang hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu izin lab grup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.